Dan jujur kita waktu itu terjun langsung, tidak punya expertise, tidak punya background knowledge, tidak punya mentor. Modalnya nekat aja. Modal nekat. Model bisnisnya keren nih, ya kan? Cuman orangnya bisa dipercaya nggak? Seperti itu sih Pak. Jadi dua hal itu, model bisnisnya dan integritasnya, personality orangnya. Iya betul Pak. Kita bicara tahun 2022 lah, average-nya itu sekitar 200 sampai 250 ton per bulan sekarang. Itu berapa kali lipat itu ya? Ribuan persen. Oke, dari 2 ton dalam 3 tahun melejit ke 200 ton per bulan. Bisa diluangin buat dibuka labelnya ya kan, kayak gini. Nanti tempel aja lagi di sini ya kan. Yang penting terbuka ya kan. Terus sama kalau pas mau dibuang, dibuka tutupnya, karena ini dua material yang berbeda, jenisnya beda. Ini HDPE, ini PET. Mau naik, padahal kita punya operational cost yang jauh lebih tinggi karena kita milah. Program Le Mineral ini, GSN ini ya, Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional ini kan yang menjadi penting buat kita adalah selain ada dua hal ya. Pertama itu adalah modal itu sendiri ya kan, ada bantuan modal yang mana itu sangat membantu kita. Nah, yang kemudian jadi penting dari GSN ini adalah knowledge dan connectivity. Artinya kita kemudian tersambung dengan industrinya, tersambung dengan key person yang ada di kementerian ya kan. Kita akhirnya bisa dapat akses ketemu sama Kementerian Lingkungan Hidup. GSN ini provide kita banget ya kan, kita jadi punya wadah untuk menyampaikan visi kita, gagasan kita ya, contohnya dengan adanya podcast hari ini sih. Bersama Hadupi Indonesia bersih. Baik Sobat Hadupi, kita ketemu lagi dengan channel Recycle Talk. Pada kali ini kita akan mengundang salah satu mitra GSN kita yang dari startup yang dikomandoi oleh anak-anak muda kita, yaitu dari PT Kita Bumi Global atau disingkat dengan Kibumi. Baik, kita tampilkan sebentar profil dari PT Kita Bumi Global atau Kibumi ya. Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, saya Faris dari Kibumi.id. Jadi kita adalah startup digital pengelola sampah rumah tangga yang saat ini beroperasi di daerah Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan. Jadi sejak awal kita mulai beroperasi secara bisnis, sejak awal kita mulai ngumpulin sampah dari rumah-rumah tangga, juga dari pemulung, pelapak, itu kita menemukan banyak sekali galon-galon Le Mineral ini. Jadi memang kayaknya populasi dan penggunaan galon Le Mineral ini di masyarakat cukup tinggi. Dalam hal pengumpulan nggak ada kendala, kemudian dalam hal pemrosesan juga ya memang agak tidak semudah untuk mengepres botol-botol ya, karena botol-botol mineral itu kan lebih kecil dia, jadi gampang masuk ke mesin press. Kalau galon Le Mineral ini pertama dia karena ruang udara di dalamnya cukup besar, dia agak memakan tempat ketika proses pengepresannya. Namun pada saat menjual tidak ada kesulitan sama sekali, artinya karena pabrik-pabrik daur ulang ini menerima galon Le Mineral ini dan memperlakukan galon Le Mineral ini sama seperti botol-botol PET lainnya untuk didaur ulang, seperti itu. Jadi nggak ada kesulitan dalam penjualan. Selama 7 bulan kemudian kami dibantu, diasisteni, dan kemudian disupport oleh Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional antara Hadupi dan Le Mineral. Kita banyak sekali terbantu. Jadi awalnya kita masuk ke dunia waste management ini kayak anak ayam masuk ke hutan belantara, nggak ngerti apapun gitu kan. Ketemulah dengan Hadupi, ketemu dengan program Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional ini. Di situ kita dapat banyak banget knowledge, dapat banyak banget pengetahuan tentang jenis-jenis plastik, tentang ekosistem daur ulang yang ada, tentang supply chain-nya. Itu membuat kami yang awalnya bisa dibilang produksi harian kami itu hanya di bawah 1 kintal per hari, itu tiba-tiba bisa meningkat sampai 1 ton, bahkan sekarang itu sudah diangkat 3 ton per hari. Jadi peningkatannya ribuan persen gitu pada saat sebelum kena program sampai kemudian kena program, dan itu impact-nya luar biasa buat kami. Itulah profil dari Kibumi, dan saat ini sudah hadir di hadapan kita. Pertama CEO dari Kibumi, Mas Faris. Ya, salam kenal Pak. Selamat datang Mas Faris. Kemudian CFO dari Kita Bumi Global yaitu Mas Angga. Selamat sore Mas Angga. Terima kasih Pak sudah Selamat datang mengundang kami di sini. Ya, apa kabar nih? Luar biasa Pak. Alhamdulillah ini terima kasih sudah sehat, mau mention kandang sapi Pak. Iya, biar pemirsa yang milenial agak
ini sedikit gitu. Wah, kok bisa gitu dari kandang sapi menjadi startup modern gitu ya. Nah, mungkin pemirsa kita ingin mendengar sedikit banyak tentang Mas Faris ini siapa sih gitu. Kok mau-maunya usaha di daur ulang plastik. Kemudian juga nanti Mas Angga ya kita ini. Silakan Mas Faris. Ya, pertama-tama makasih banyak nih Adupi sama Le Mineral yang sudah ngundang kita, kasih kesempatan kita buat cerita ya. Jadi ceritanya panjang banget ya sebenarnya. Kenapa saya kemudian bisa masuk ke dunia daur ulang dan dunia Jadi plastik singkat ini, aja, Pak? Mas Iya, Faris, ya. kita singkat aja nih Pak ya. Jadi saya ini kan backgroundnya dulu IPB kelautan. Nah, Oke. mungkin sama kayak Pak Heri ya. Pak Heri kelautan juga ya Pak ya. Ya, Nah, sama-sama kelautan. Laut. Nah, jadi dulu kalau saya sering ngambil sampel data di laut itu kita sering lihat bukan cuma ikan, Pak. Nah, ada yang namanya plastik-plastik juga. Nah, partikel ya. ya partikel ya kan, kadang kantong kresek ya kan, Oh, ya. dan lain-lain, terutama saset-saset. Nah, ini jadi apa ya, kegundahan tersendiri lah sejak lama ya kan, tapi kita pendam karena kita nggak tahu nih mau ngapain sih, harus ngapain ya kan, Itu sampai setelah masih kuliah atau pas masih kuliah Pak, Masih pas masih kuliah kuliah ya? itu Oke. tingkat 2 lah. Kalau di IPB itu kan tingkat 1 belum di jurusan. Nah, tingkat 2 belum di tahu jurusan. mau jadi apa? Iya, Mau tingkat kirain 2 udah apa masuk gitu di ya? jurusan, udah Oke. mulai penelitian, Udah ngambil mulai data. sadar. Kita udah mulai nih ngambil data di lapangan, loh kok nggak cuman ikan nih ya kan, Oke. ada hal lain yang berenang di laut ya kan. Iya. Berenang tapi bukan ikan, apa itu? Plastik ya kan. Nah, dari situ kemudian kita berpikir, oke, kegundahan ini udah ada. Nah, sampai akhirnya tahun 2019 saya ikut kegiatan Lokakarya Sampah Nasional Pak, waktu itu yang diadakan Unhas sama Adupi. Nah, waktu itu salah satu pembicaranya itu ada ketua Adupi. Nah, di situ dipaparkan banyak hal tentang kondisi daur ulang kita, dan saya ternyata baru tahu bahwa di Indonesia ini kita punya banyak pabrik-pabrik daur ulang yang canggih-canggih. Awalnya saya pikir nih kita nggak punya yang kayak gitu, yang secanggih-canggih itu kan. Akhirnya dari situ kita tahu, oke. Dan dari situ juga saya mulai belajar, ternyata ada fakta-fakta menarik, misalnya kayak kita punya banyak sekali sampah yang tidak terkelola, hampir 175.000 ton per hari yang tidak terkelola ya kan, itu banyak banget, 175.000 ton. Ditambah industri daur ulang kita katanya juga ada defisit supply ya kan. Nah, saya jadi Kekurangan supply ya. supply. Saya jadi penasaran, kok supply-nya kurang padahal sampahnya banyak. Nah, ternyata ada yang tidak nyambung nih antara sumber terciptanya sampah, rumah tangga, area perkantoran, public space dengan industrinya. Dari situ saya kemudian ketemulah sama Mas Angga, kita bikin ide bisnis ya kan, gimana nih supaya kita bisa menyambungkan antara sumber sampahnya nih, di mana tercipta sampah, rumah tangga dan lain-lain, dengan industri daur ulang. Nah, dari situ kita bikin startup yang dulu sih motonya itu kayak Gojek tapi buat sampah. Ya kan, dulu seperti itu. Sampai lama-lama kita berevolusi, ada perubahan-perubahan bisnis. Nah, sampailah kita saat ini lebih fokusnya ke arah collection, seperti itu startup kita. Itu sih, Pak. Oke, Mas Angga, gimana nih? Mas Angga ini siapa sih? Kemudian latar belakangnya seperti apa? Oke. Nama saya Dimanggal Putra. Teman-teman biasa panggil Angga. Ya. Kalau saya sih backgroundnya memang agak berbeda jauh nih dari Mas Faris. Beda ya. Beliau pengusaha tulen Ya. dari awal. Kalau saya memang akademisi awalnya, Pak. Akademisi ya? Jadi Oke. saya masih PNS, terdaftar PNS, Pak. sebagai dosen Oke. akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Pak Rektor izin. Iya, kalau ada Nah. waktu. Diizinkan. Diizinkan. Dan ini masih studi S3, lagi S3 Oh, juga. S3. Ya. Wah, luar biasa ya. Oke. Ya, S1 di Unhas, S2 di University of Nottingham, UK. UK, oke. Dan sebelum ke UK nginap juga Ya. di lantainya. Pernah nginap di Iya, rumahnya? rumah saya, Pak. Terus memang sebelumnya saya fokusnya di kefokusannya tata kelola perusahaan, Pak. Jadi memang saya sangat concern sama bagaimana perusahaan itu dikelola dengan baik, bukan hanya manajemen. Kalau manajemen kan bagaimana internal perusahaan diatur, tapi kalau tata kelola di atasnya. Jadi satu tingkat di atas manajemen, bagaimana perusahaan itu dikelola dengan baik. Nah, salah satu aspek yang paling hot issue sekarang adalah sustainability. Makanya ada environment, sustainability, dan governance. Itu yang kemudian- membuka ininya Ya. wawasannya ya. Ya, nah ini menjadi isu dan memang sangat link juga dengan bidang studi kami. Dan industri FMCG juga menjadi concern kita. Jadi
kita pengen coba ke arah sana. Nah, kenapa kenapa ketemu sama Mas Waris itu balik dari S2 terus Dari Inggris. dari Sebenarnya Inggris. sebelum balik dari S2. Nah, iya, kalau ketemunya sih Sebelum. udah lama dari Udah tahun lama, kenalnya 2011. udah lama. Ya, jadi Benar. Mas Angga ini seangkatan dan sekelas sama adik saya Pak di Unhas. Benar. Oh, adik kelas nih. Kelas kayak gitu Pak di Unhas. Terus balik dari sana udah ada isu, cuma memang dari awal kita juga udah pengen mendirikan startup bidang lingkungan atau sustainability. Cuman Awalnya belum tahu mau ngapain belum tahu ya. mau ngapain. Tahun 2017 16 ya. 2016 kita belum tahu ngapain. Sampai 2017 2018 kita pengen coba masuk ke energi awalnya. Iya, energi terbarukan. Energi. Nah, nanti itu Solar juga panel. Iya, ya. betul Pak, betul Iya. Pak. Oh, oke. mikrohidro ya. Wah, Nah, pikirannya udah angin. kemana-mana. Nah, turbin Ya, angin. cuman yang paling visible untuk jangka pendek dan juga gapnya masih banyak itu di dunia sampah dan Daur ulang. daur ulang terutama. Dan sampailah sampai sekarang ini. Artinya kalau energi tuh kayaknya secara kebutuhan modal dan lain-lain tuh di luar jangkauan kantong kita, Pak. Iya. Kalau sampah ini kan masih kebayang lah ya kan. Oh iya, sekian masih bisa kita jangkau lah. Iya. Seperti itu. Jadi kayak tadi kalau Pak Heri bilang anak-anak muda ayo di dunia sampah, di dunia ruang, iya ayo karena sebenarnya masih bisa dijangkau sama kita ya kan. Kalau kita mau berusaha sih masih bisa. Iya, ini bagi permisa yang ini nih sangat inspiratif sekali ya, lulusan latar belakang kuliah di kelautan dan di kampus ternama, kemudian satu lagi kandidat doktor dan lulusan dari Inggris juga berani untuk memutuskan membuka usaha dalam bidang daur ulang plastik. Ini Mas Angga penerima beasiswa LPDP Pak S2-nya. Nah, S2-nya, sekarang lagi S3, Ya, kalau saya calon LD doktor ya. Kalau saya LDPE Pak. Iya. Oke. Nah, itu masih muda ya waktu itu ya. Ini ya 2019 ya. Berarti 28 masih 20-an ya. Mas Angga berarti 27 28. Itu modalnya apa waktu itu mulai? Nah, berapa modalnya? Modal Oke. awalnya itu. Kalau ditanya modal sih ya, jadi awalnya memang modal nekat sih waktu itu. Modal nekat ya. Nekat ya. Jadi memang ada modal uang tentunya ya. Cuman Iya, iya. uang ini kan kalau kita nggak ada keberanian, nggak ada nekat juga kita nggak berani ngeluarin uangnya. Ya, jadi modal pertama itu kenekatan kan, nekat dan tekad lah buat oke, saya punya ide, saya pengen melakukan sesuatu ya kan, sehingga kita berani mengeluarkan uang. Nah, kalau bicara modal uangnya sendiri, ya sebenarnya apa yang ada di kantong aja waktu itu Pak. Kalau Seadanya lah ya. seadanya aja lah ya kan, kita coba. Dan bahkan sebenarnya kayak dulu ya, makanya dibilang kandang sapi ya. Jadi kandang sapi itu karena kita nyewa kandang itu cuma 1 juta ya, 1 juta atau 1 juta per Saking bulan Pak. terbatasnya modal. Saking terbatasnya. Biarin kandang sapi Iya, dulu. di kandang sapi. Jadi tiap Idul Adha itu kita harus diusir Pak. Wah. Nah, karena nanti Jadi sapinya ini masuk. beneran ya? Ini judulnya? beneran Pak, beneran Pak. Ini di kandang sapi. Dengan modal yang terbatas kita sewa kandang sapi, karena kandang sapi itu tidak dipakai di luar Idul Adha sehingga dikasih murah ke kita. Nah, tapi konsekuensinya setiap Idul Adha Digusur dulu. Jadi Wah. 2 bulan sebelum Idul Adha itu harus keluar seperti itu karena mengizinkan Jadi 3 kambing-kambing bulan masuk. dalam setahun enggak Enggak dikosongin tuh. dikosongin Wah, gitu Pak. Terus Gitu. gimana ceritanya? Nah, dari situ ya kalau bisa dibilang hemat banget ya Pak. Nah, ini kita hitung-hitungan aja ya. Jadi misalnya sewa itu 1 juta 2 juta ya kan. Kemudian kita bicara mulai muter-muter operasional, ketemu lapak-lapak dan lain-lain, itu ya mungkin sebulan bisa 3 juta 5 juta. Jadi dari situ sebenarnya kalau teman-teman mau terutama di bidang collection ya itu bisa banget dimanapun dan ya artinya 7 juta ya ketimbang beli handphone baru ya kan, iPhone atau apa ya, ini bisa jadi modal usaha kan seperti itu yang kita lakukan sampai akhirnya kita ketemu beberapa investor, kemudian kita dibiayain dengan apa namanya investmentnya mereka, akhirnya bisa berkembang lebih besar karena mereka sudah ngeliat nih, oh ada usahanya nih, ya ada portofolionya nih kan, blueprintnya udah betul. Jadi investor mau bantu kita ya kan, modalnya kepercayaan, kita berkembang lagi dan alhamdulillah kalau bicara secara startup Januari mungkin Februari ini juga kita mau fundraising lagi ya kan. Tahap berikutnya ada beberapa. ada lagi Pak venture capital lagi. Setelah 2 tahun kita berjalan ada beberapa visi-visi yang kemudian mau invest ke kita juga. Karena memang trennya kalau kata Mas Angga, trennya di situ ya memang lagi hot ke arah sana Pak. Tapi di awal dulu udah langsung main di ini ya.
daur ulang plastik ya? Belum. Belum ya? Awalnya apa? Awalnya kita jemputin sampah dari rumah-rumah, Pak. Tapi Yang tetap waktu di kandang sapi iya, itu? bukan, Oh. sebelum, jadi gini, Pak, sebelum kandang sapi ada lagi. Oh, ada sebelum lagi kandang ceritanya. sapi itu Pesantren. halaman belakang pesantren, Pak. Oh, Nah, jadi nomaden ya? iya, jadi Pindah-pindah. pertama itu halaman belakang pesantren, Pak. Jadi kita ngumpulin sampah dari rumah-rumah. Kita punya aplikasi dulu, Pak. Makanya kita bilang tadi Gojeknya sampah, ya kan. pengelolaan Jadi sampah. orang itu bisa setor sampahnya melalui aplikasi, nanti kita jemput, nanti kita rapihkan, kita pilah nah tempat pemilahannya itulah di halaman belakang pesantren. Nah dari situ kita beralih bisnis yang awalnya cuman sebatas penjemputan ke arah collection hub, collection point. Nah collection point itu yang di kandang Jasa sapi. antar jemput ya? Yang awal jasa antar jemput sampah segala macam. Nah sekarang lebih ke arah collection, ya kan, kita kumpulin PET dari beberapa tempat, misalnya dari dari tempat-tempat futsal, dari sekolah-sekolah, kita kumpulin botol-botol Kenapa PET-nya. berubah model bisnisnya Itu dari juga yang Nah itu dari karena jasa angkut jasa sampai ke fokus ke Betul. PT? jadi dulu itu jasa angkut kita itu kan kita bawa judulnya Responsible Waste Management Service. Jadi layanan penjemputan sampah yang bertanggung jawab. Nah, dengan harapan masyarakat kita edukasi supaya mulai melakukan pemilahan, Pak. Nah, seiring berjalannya waktu juga ternyata masyarakat keinginan buat memilahnya tuh masih sangat rendah. Nah, sehingga akhirnya kita berjalan, ya kita juga karena modal kita terbatas, nggak punya modal banyak buat mengedukasi terus. Karena memilah itu costnya lumayan gede ya? Kosnya lumayan gede memilah itu, ya kan. Nggak sanggup ya Betul, dengan kosnya biaya gede, ya kan, pemilahan. masyarakatnya nggak mau belum mau memilah juga, sampai akhirnya oke, kita putuskan coba deh kita switch bisnisnya dulu deh, kita cari bisnis yang kemudian tetap punya berdampak terhadap lingkungan, punya dampak secara sosial ekonomi, tapi lebih efisien juga. Nah itulah kenapa kita masuknya, kalau ditanya bisnis kita sekarang apa, kita bisnisnya agregasi informal sector. Jadi kita membantu lapak-lapak yang kita dampingi buat dia bisa punya kapasitas lebih besar lagi, lebih baik lagi. Kita kasih aplikasi dan lain-lain ke lapak-lapak mitra kita, kayak gitu sih, Pak. Oke, saat tapi ini. itu belum clear bagi saya. Itu kenapa masa nggak merubah model bisnisnya? Oke, kalau tadi kan dari sisi Ekonominya nih, model Oke. ekonominya pasti rawa nih. tadi market fit-nya nggak nyambung satu. Oh. Bahwa produk kita itu memang belum terlalu dibutuhkan di marketnya. Artinya jasa jasa itu. kita itu belum terlalu diminati sama masyarakat, apalagi Yang perbandingannya pas judul responsible-nya itu belum Yes. diminati. Maksudnya belum diminati ini gimana ya? Gini Pak, jadi pada saat, ini agak panjang ini. Iya. Karena masalah Masyarakat nggak mau milah atau gimana? gini Pak, jadi setiap perumahan itu sudah punya designated service Iya. provider. Oh, Ya. provider yang udah langganan mereka. Iya, ada langganan. Oh. Itu dipilih sama RT, gitu dibayar. Nah, itu. Cuman memang model bisnisnya mereka adalah ngambilin dari masyarakat tanpa TPA. terbilang Buang TPA. Buang TPA aja. Sedangkan yang Sedangkan Kibumi Kibumi ngolah. itu kan diolah dulu. Dipilah Nah, dulu. Sehingga ini high cost juga sih terutama. Cost-nya besar. Dan mereka nggak mau naikin harga di atas harga itu. Biaya langganan nggak mau naik. Nggak mau naik. Padahal kita punya operational cost yang jauh lebih tinggi karena kita milah. Kata milah diolah Betul. dan sedikit ke Ya, TPA. kecuali kalau kemudian user kita, masyarakat yang berlangganan ke kita itu memilah, itu bisa untung. Karena kemudian akhirnya biaya pemilahannya bisa ditekan kan. Ternyata juga masyarakatnya nggak mau memilah juga, dan juga nggak mau dinaikin harganya. Jadi ya sudah. Jadi kebiasaan memilah ini sebenarnya membantu ya untuk Sangat, usaha sangat jasa membantu. ini. Sangat Tapi membantu. selagi nggak ada usaha gitu akan kesulitan ya jasa antar jemput itu ya. Ya kalau sebatas antar jemput sih nggak sulit, Pak. Cuman kalau kita bicara Diolah gitu ya. pengolahannya, Atau treatmentnya. treatmentnya Itu cost-nya yang besar tinggi, ya. betul, Pak. Apalagi kalau kita bicara sustainable. Nah, ini memang agak menjadi beban juga bagi Gampang kita. disebutin, Ya. diucapkan. Ya, gampang diucapkan. Sustainable, responsible, ini juga bermasalah kalau orang masuk terus tidak mempertimbangkan banyak hal. Dan jujur kita waktu itu terjun langsung, tidak punya expertise, tidak punya background knowledge, tidak punya mentor. Modalnya nekat aja. Modal nekat. Modal nekat. Nah, itu kita udah ketemu semua di situ persilangan, dan memang alhamdulillahnya ketemu sama ketua Adupi. Adupi yang bisa memberikan membimbing kita, arahan. berikan arahan. Dan di situ juga terlihat bahwa ternyata banyak masalah waste management yang ternyata masih bermasalah, dan sepertinya ini akan menjadi hot
industri yang harus kita sama-sama gali lagi apa potensinya anak-anak muda terutama ya. Dan kita sementara masih melihat dari jauh, belum mau masuk waste management tapi mengamati dulu. yes. Oke. Ini sampai mana Ini ini? kemana arahnya Yes, dan ini cuan atau enggak gitu ya. Iya, betul. Artinya kalau bicara bisnis ya teman-teman harus lihat dulu cuan apa enggaknya, Yes. ya kan? Ya, ini Artinya kita bicara bisnis bicara ya. bisnis, betul. Karena Beda banyak nanti kalau konteks sosial. betul. Karena banyak edukasi. teman-teman yang mulai bisnis kemudian bisnisnya hancur karena kemudian tidak bicara cuannya dulu. Padahal kalau kita bicara keberlanjutan bisnis, keberlangsungan bisnis ya ada profitabilitas dulu, baru bisa berlanjut secara berkesinambungan. Iyalah. Gitu. Benar. Nah, ini tadi cerita mulai dari minim banget ya, berpindah-pindah nomaden, kemudian punya portofolio, terus berkembang, tiba-tiba ada investor yang tertarik. Nah, ini menarik nih, saya mau gali nih. Nah, kapan seorang investor itu tertarik dengan bisnis seperti ini? Nah, tadi apalagi sekarang udah ada lagi dilirik sama calon investor lagi gitu ya untuk meningkatkan kapital apa semuanya. Nah, menurut pengalamannya Ki Bumi nih, itu apa sih yang menarik bagi investor untuk ini secara umum ya, mungkin ini inspirasi juga bagi anak-anak muda yang ingin ini. Apa sih yang menarik bagi investor usaha ini gitu? Jadi kalau kita bicara investor itu ada dua hal yang kemudian menjadi daya tarik mereka Ya. Untuk invest ke kita, ya kan. Pertama adalah bisnisnya itu sendiri, ya Bisnis kan. modelnya. Bisnis modelnya Oke. itu kemudian proven memang menghasilkan uang, ya kan. Memang kemudian punya dampak juga, ya kan. Jadi bukan cuman profit tapi people, planet and profit, ya kan. Nah, itu satu hal, ya kan. Jadi teman-teman harus benar-benar berhitung dulu apakah benar-benar menguntungkan atau tidak, ya kan. Jangan sampai jadinya kerja bakti, ya kan. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian kedua, personality kita, ya kan. Nah, saya bicara sama investor saya, ya kan, saya tanya apa Bu yang kemudian menjadi Pak dan Ibu apa yang menjadi ini interestnya, ya kan, karena ya mereka melihat sincerity, ketulusan, kesungguhan. Nah, itu yang kemudian benar-benar dan attitude ya. Iya, attitude itu yang Attitude kemudian ketika benar-benar bisnis. betul Pak. Itu yang kemudian kadang tidak bisa tidak bisa dibuat-buat dalam 1 hari 2 hari, ya kan. Kalau kamu misalnya memang sudah bawanya kayak gitu, ya kamu nggak bisa tiba-tiba menunjukkan itu, ya kan. Jadi sejak awal latih diri kalian buat benar-benar punya attitude, punya sikap yang baik, ya kan, kejujuran dan lain-lain. Dan ingin Nah, itu. maju, Betul, yang jelas Pak. semangat ingin maju ya. Ya, karena investor ini kan naruh uang bukan cuma di bisnis, tapi naruh uang di orangnya, siapa yang menjalankan bisnis, ya kan. Oke. Karena bisnisnya bisa apa aja, ya kan. Artinya kalau kita bicara misalnya toko kelontong kan ada banyak macam-macam toko kelontong, tapi ada yang sukses ada yang enggak. Kenapa? Apa yang menentukan sukses apa enggak? Padahal model bisnisnya sama, tapi adalah siapa yang menjalankan bisnisnya. Nah, investor ini kan kemudian bertanya siapa yang mau menjalankan bisnisnya, ya kan. Saya bisa percaya enggak, ya kan. Saya naruh uang saya di orang ini, ya kan. Model bisnisnya keren nih, ya kan. Cuman orangnya bisa dipercaya enggak? Seperti itu sih Pak. Jadi dua hal itu, model bisnisnya dan integritasnya, personality orangnya. Iya, betul oke Pak. ya. Jadi pertama integritas, adanya integritas, model bisnis yang pas gitu ya. Kemudian kemungkinan sustainability usahanya ya. Nah, sekarang mau tanya ini. Itu waktu mulai sejak 2019 sampai sekarang 2022 itu udah jalan 3 tahun 3 ya. tahun, betul. Udah akhir tahun, kita ada 3 tahun lah ya. Nah, itu mulai dulu kapasitasnya berapa sih? Dan sekarang berapa gitu? Oke, mungkin dari awal banget kita mulai itu di bawah 1 ton kali ya, di bawah 1 ton waktu kita per bulan nih, di bawah 1 ton per bulan waktu kita di Awal banget ya. awal banget waktu di pesantren, Masih di pesantren. halaman belakang pesantren. Nah, kemudian pas kita ke kandang sapi itu mulai meningkat jadi 2 ton. 2 tonan Jadi per 2 bulan. ton per bulan. Kalau kita bicara hari ini per hari ini kita bicara tahun 2022 lah average-nya ya. Average-nya itu sekitar 200 sampai 250 Wah. ton per bulan sekarang. Itu berapa kali lipat itu ya? Berarti 200% kan? Oh, lebih. Lebih kali ya. Bukan 200%, ribuan persen. Iya. Oke, dari 2 ton dalam 3 tahun melejit ke 200 ton Iya, per betul. bulan. bulan. Wah, luar biasa. Boleh tanya omsetnya berapa sih per bulan? Per bulan ya. Sekarang nih. Ini kotornya ya. Kotornya itu rata-rata 1,8 sampai 2,2 Miliar. miliar per bulan. Nah, pemirsa, omsetnya 1,2 sampai 1,8.
Ah, ah. 1,8 sampai 2,2. Jadi bukan kaleng-kaleng. Iya. Ini bukan kaleng-kaleng. Ya karena dijalankan oleh yang profesional juga ya, ya kemampuan manajemennya pada anak-anak perguruan tinggi semua ya. Jadi Bukan kaleng-kaleng Pak, botol-botol. iya. Wow, ya. Oke. Nah, itu suksesnya perjalanan dari zero to hero ya. Apa tantangannya selama menjalani ini? Suka dukanya gitu. Jadi kalau bicara suka dukanya memang karena bicara sampah ya Pak. Ini bicara kita berinteraksi dengan informal sektor. Ya kan informal sektor ini kan dia punya bahasa sendiri, cara ngomongnya beda ya kan. Jadi untuk mengenal mereka lebih jauh supaya mereka mau kerja sama dengan kita, ini salah satu tantangan. Yang kemudian menjadi tantangan berikutnya itu adalah dari masyarakat itu sendiri yang kemudian karena behaviornya yang masih kurang terhadap pemilahan, sehingga banyak sekali botol-botol plastik itu yang akhirnya secara kualitas jadi menurun karena rusak, kecampur, kena rusak dan lain-lain Udah lah yang dibuang ke got. udah dibuang ke got ya kan. Kemudian misalnya di treatnya juga nggak bagus, ditempel-tempelin selotip lah, di dalamnya diisi, padahal nggak perlu seperti itu ya kan. Nah ini mungkin perlu diedukasi juga mungkin. Penting bagi pemirsa ini ya. Betul, pemirsa betul. Nah, kita. mungkin saya kasih tips trik sedikit Ya, ya, Pak. ya, Nah, boleh, ini botol aja nih. Ini kalau misalnya teman-teman ada waktu sedikit aja, bisa diluangin buat dibuka labelnya ya kan kayak gini. Nanti tempel aja lagi di sini ya kan. Yang penting terbuka ya kan. Terus sama kalau pas mau dibuang, dibuka tutupnya karena ini dua material yang berbeda, jenisnya beda. Ini HDPE, ini PET, ini kadang PVC, kadang PP. Jadi dengan cara kita seperti ini akan sangat membantu teman-teman pemulung, teman-teman lapak atau bank sampah, pendaur ulang untuk kemudian mendapatkan material yang jauh lebih bagus dan nggak perlu diisi apa-apa dalamnya. Biasa kan kita masukin tuh macam-macam, ada kertas kita masukin ya kan, tanah, pasir segala macam. Dan tolong dipastikan bahwa botol-botol ini bisa ada di lokasi yang kering lah ya kan. Justru sekali pakai langsung dipilah, betul. Ditempatkan di Betul tempatnya gitu Pak. ya. Jangan kecampur sama tempat sampah yang ada di dapur. Ya kan di dapur kan udah ada tempat sampah khusus tuh, jangan kecampur. Ini biarin aja di tempat sampah sendiri seperti itu. Oke, itu tips-tipsnya Iya. untuk pemirsa nih di rumah ya supaya membantu kerja pendorong-pendorong kita ya. Betul Pak. Terus apa lagi tantangannya selain itu? Oke, tantangannya mungkin kalau dari saya dua hal itu. Mungkin Mas Angga ada yang mau tambahin coba. Mas Angga ada nggak? Ini. Kalau dari saya, dari pengalaman kita memang ini banyak knowledge yang tidak diketahui secara publik, terutama manajemen profesional pada saat kita turun ke sini. Ini beda. Jadi kan ini banyak sekali persediaan ya. Ini too technical tapi nggak apa-apa. Kita coba ya. Ini contoh, ini biru muda. Terus ada lagi bening. Terus ada lagi Warna ya, warna botolnya ya, warna botolnya. Warna botol ya. Warna Ya, botolnya putih kapur, warna botolnya beda, terus nanti materialnya juga beda, warna berbeda belum tentu material berbeda. Iya, Gitu. betul. Sehingga technical knowledge-nya memang tidak pernah diajarkan dan tidak ada di buku, nggak ada di Google juga. Ini Jadi belajar sambil Yes. jalan ya. Betul. yes. Nah ini menarik juga, mungkin kita sarankanlah kepada asosiasi atau mungkin pemerintah untuk ngarahkannya ke sana. Mensosialisasikan. Yes. Membuat tentang knowledge. standarisasi juga Standarisasi. terhadap bahan Terutama baku daur untuk ulang. pelapak-pelapak ini, karena kita juga mengalami itu kesusahan. Karena contoh, bagaimana sebetulnya pencatatannya? Apakah pencatatannya harus persediaan base seperti retail misalkan? Oh, ini teknis banget ini. Nah, itu technical. Terus misalkan lagi ada susut-susutnya. Nah, itu yang paling damaging, susut, karena jangan sampai kita beli botol itu beli air. Ya, Nah, kalau nanti ada airnya di sini terus kita terima beratan airnya. Nah, itu menimbulkan kerugian dan kita berdarah, bleeding benar-benar itu 5 bulanan untuk Belajar menyesuaikan, ini, iya. mempelajari. Karakter Iya. ini ya. Jadi di operasional di Iya, gudang, di bagaimana gudang, betul.
kita melakukan perfectioning dari dari operasional kita di gudang dan Efisiensi kan Iya, operasional. betul. Efisiensinya harus sangat 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 tinggi sih Pak kalau kita main sampah dan tapi maksudnya ini tidak bikin nakut-nakutin ya. Cuman itu sesuatu yang bisa dipelajarin ya kan. Artinya kalau teman-teman ada yang mau bikin usaha sini ya kalau teman-teman bisa kejar efisiensi di sini artinya kalian mau bisnis di tempat lain kalau sudah tahu mengefisiensikan bisnis itu bagus Bisa sustain, kemana aja bisa gitu. Kayak gitu. Oke, Nah, itu mungkin salah satu iya, tips lah ya. betul. Dan mungkin salah satu tadi kalau kita bicara standarisasi karena saking tidak ada standarnya yang baku. Kadang gini istilah-istilahnya tuh beda-beda di daerah ini Di beda lapangan ya kan gitu di ya. lapangan tuh beda-beda ya kan. Bank sampah ini istilahnya beda dengan bank sampah yang lain sehingga ini juga kalau pemain baru tuh agak sedikit kebingungan ini apa ya kan. Dan bahasa itu juga berbeda dengan bahasa nanti yang Di daerah digunakan oleh pabrik. Oh, pabrik. Nah, jadi kita belinya apa nanti jualnya apa beda-beda nih makanya ini harus dipelajarin dan tadi kalau sarannya Mas Angga memang betul sih perlu ada standarisasi standar baku material daur ulang ya kan bahan baku daur ulang ini bisa diinisiasi mungkin saya rasa sih Adupi mungkin sudah arahnya ke sana dan itu perlu kita dukung. Iya, oke. Nah, tadi udah suka dukanya. Nah, pada dari catatan kita pada tahun 2021 kita Bumi ini join menjadi mitra gerakan ekonomi sirkular ya, programnya salah satu programnya Adupi dengan Mineral. Apa dampak program ini kepada untuk mendukung usaha Kibumi? Wah kalau dibilang dampaknya apa signifikan ya Pak terutama dalam kaitannya kita mengetahui industrinya itu sendiri. Artinya karena program Le Mineral ini GSN ini ya Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional ini kan yang menjadi penting buat kita adalah selain ada dua hal ya. Pertama itu adalah modal itu sendiri ya kan ada bantuan modal yang mana itu sangat membantu kita dari sisi cash flow ya kan sisi cash flow Membantu bisnis. keuangan lah ya, Betul, cash flow permodalan. permodalan itu sangat membantu kita buat acquire material di lapangan dan lain-lain. Tapi lebih dari itu, artinya kalau kita cuma bicara masalah uang sih sebenarnya uang itu kan akses uang itu ada di tempat-tempat lain. Nah, yang kemudian jadi penting dari GSN ini adalah knowledge dan connectivity. Artinya kita kemudian tersambung dengan industrinya, tersambung dengan key person yang ada di kementerian ya kan kita akhirnya bisa dapat akses ketemu sama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, diskusi dengan mereka, apa sih sebenarnya planning mereka ke depan sehingga kita juga tahu kita harus ngapain. Itu yang paling penting buat saya pribadi dan momen-momen kayak gini juga kita sebagai pelaku bisnis kan perlu exposure dan ya saya lihat GSN ini sangat membantu kita untuk mendapatkan exposure itu selama kemudian gini jangan sampai juga teman-teman pengen dimanja pengen ditampilin tapi maksudnya harus menyediakan juga sesuatu untuk siap ditampilkan gitu kan. Nah kalau ada sesuatu yang siap tampilkan GSN ini provide kita banget ya kan kita jadi punya wadah untuk menyampaikan visi kita gagasan kita ya contohnya dengan adanya podcast hari ini sih Pak. Mas Angga, kira apa dampak GSN ini? kalau saya sih lebih kepada tadi kita sudah dikasih modal kerja ya, working capital di industri ini sangat-sangat dibutuhkan. Orang keuangan seneng ya. Yes, seneng banget Dapat modal segar. Yes, itu bisa kita putar dengan sangat Berkali-kali. signifikan. Makanya pertumbuhannya melejit karena memang kita punya kapasitas lebih Di samping support dari investor Betul. ya. yes, Betul. acquiring material. Karena memang ini fokus hanya working capitalnya aja itu sangat-sangat membantu. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi ini training-trainingnya itu loh. Training terus pendampingan. ya bimbingan yang kemudian kita dikasih dan itu kita rasakan misalkan anak-anak di gudang itu dikasih bagaimana caranya safety. Ya. Nah ini safety sangat-sangat krusial Karena itu tidak ada Yes. di sini, tidak ada di lapak-lapak itu tidak ada. di Dan- lapak-lapak itu nggak Kadang ada. nggak jadi perhatian ya. Iya betul Pak. Nggak terlalu peduli Betul, lah betul. keamanan ya, Iya. keamanan di gudang, pekerja gitu ya. Dan itu kita beberapa kali ada case lah. Jadi misalkan ada pegawai iya. kita yang ini langsung kita udah bisa tahu arahnya langsung kemana Jadi diarahkan. cepat tanggap Yes, kita. udah cepat tanggap. ICU langsung ke rumah sakit, diapain diperban. Jadi ada kotak P3K ya kan untuk bisa ready. Terus ada juga AMPAR itu menarik banget sih untuk bisa kita. Ya aparnya memang belum kepake, cuman Nah, itu. cuman kan kita nggak Udah tahu ready, ya kan yes. udah ready apapun yang terjadi kita udah siap. Kesiapsiagaan Betul, itu betul. sudah ada Betul. gitu, untuk keselamatan kerja ya. Ya. Apa himbauan untuk anak-anak muda kita ya yang ingin mendirikan startup seperti Kibumi ini
kira-kira tips dan triknya apa gitu. Ya mungkin dari Mas Faris dulu deh. Jadi kalau saya sih mengundang teman-teman ya buat masuk dalam industri ini karena gini, sampah ini sesuatu yang baru. Artinya barunya dalam konteks bisnis-bisnis di dunia sampah. Kalau sampahnya sih mungkin dari sejak kita lahir, dari sejak zaman penjajahan Belanda tuh kita udah ya sejak manusia ini ada kita udah menciptakan sampah ya kan. Selama orang masih hidup Iya, pasti ada. betul. Jadi ada sejak sampahnya. Nabi Adam itu sudah ada sampah ya kan. Iya. Nah, cuman kalau bicara bisnis-bisnis di dunia persampahan itu terutama yang inovatif ya kan, itu baru ya kan dan sampah kita ini masih banyak permasalahannya sehingga kalau kita lihat di suatu sektor itu masih banyak masalah, otomatis peluang bisnisnya masih banyak karena masih butuh banyak orang buat menyalurkan ide-ide cemerlangnya dia buat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ya kan. Oleh karenanya saya mengundang sebanyak-banyaknya orang, kalau perlu yuk kita sama-sama berpikir buat bagaimana cara menyelesaikan sampah, menyelesaikan masalah sustainability kita, terutama konteksnya masalah sampah dan pencemaran lingkungan. Terutama sampah plastik ya. Sampah plastik, betul. Nah, mungkin kalau tips and triknya untuk bisnis, bisnis ini juga perkara jam terbang, Pak. Jadi memang perlu knowledge dasar ya kan tentang bisnis, tapi ini juga masalah jam terbang. Artinya kalau kalian mau mulai bisnis, mulai secepatnya ya kan, secepatnya sehingga kalian punya jam terbang, sehingga kalian belajarnya karena nggak bisa dipelajarin di kelas kalau kita bicara bisnis, belajarnya ya di lapangan. Kuncinya jangan ragu-ragu ya, langsung aja terjun dan nanti akan dapat pelajaran selama jalan. Mas Angga gimana? Kalau saya sih ada 2 juga poinnya. Yang pertama adalah kita mendirikan bisnis itu memang dari kekesalan kita. Jadi apa yang benar-benar kita kesali di yang terjadi di lingkungan kita, di kehidupan sosial kita, di lingkungan lah pada umumnya. Nah, coba kita kesalahan dan masalah di sekitar kita ya gitu ya. Kekesalan atas masalah yang terjadi, terus kita berharap sama orang lain nggak bisa diselesaikan, ya udah kita harus turun Itu tangan. menjadi peluang Betul, juga. karena setiap ada masalah ada peluang. Iya, benar. Nah, masalah ada Setuju sih. peluang, kita masuk ke situ. Dan mungkin salah satu dari wujud bagaimana anak-anak mahasiswa kan kadang mahasiswa dan pemuda kadang itu kesel sama satu hal. Nah, coba dichannelkan ke lebih bermanfaat ini ke wirausaha, dan ini sangat bermanfaat terutama bidang sampah. Ya. Yang kedua mungkin kepada mungkin orang-orang di akademisi kampus nih, mahasiswa, dosen mungkin agak coba-coba sedikit nyerempet ke dunia usaha juga. Kenapa? Karena Apalagi sekarang ada kampus Merdeka. betul, kan? kampus Merdeka ini sangat membolehkan aktivitas akademika kampus untuk terjun langsung ke bisnis, entah terjun langsung ke bisnis atau jadi konsultan atau jadi penasehat. Nah, itu sangat bermanfaat karena daripada ilmunya hanya di kampus aja nggak digunain, berguna banget untuk bisnis, untuk Sebenarnya konsep kampus Merdeka ini supaya merdeka berpikir kan, membuka wawasan dan berani merdeka dalam memutuskan. Betul. Berani memutuskan gitu ya. Itu sih kalau dari saya, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Angga, Mas Faris atas Sama-sama. kehadirannya, dan Heri, mudah-mudahan ini banyak. bisa menginspirasi pemirsa kita semua, khususnya anak-anak muda di Indonesia yang tertarik untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitar, terutama terkait dengan isu persampahan dan dunia daur ulang plastik. Nah, mudah-mudahan acara kita ini bisa menginspirasi bagi pemirsa semua dan sobat Adopi semua. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Recycle Talk kita berikutnya. Oke. Terima kasih. Bye semuanya. Thank you Pak Heri. Makasih banyak. Bersama Adopi Indonesia bersih.